Assalamualaikum brosis, balik lagi di Ceritain Musik. Karena musik nggak cuma didengar. Apa kabar lu semuanya? Gue harap lu semua dalam keadaan sehat-sehat aja, dalam keadaan banyak rezekinya, dan yang pasti lu dalam keadaan banyak kuotanya. Jadi lu tetap bisa pantengin channel gue. Oke brosis, di video kali ini gue akan ngajak lu ke masa lalu. Tepatnya itu di tahun 1930-an. Karena di tahun itu lahir seseorang yang mengubah musik dunia. Salah satu orang yang mengubah musik dunia. Gue akan ngebawa lu ke sebuah kota kecil di Greenville di Florida. Di sini gue bakalan ceritain sebuah kisah dari seorang bocah miskin yang kelak nantinya tuh bakalan ngubah musik dunia, terutama genre jazz. Ya, hari ini kita akan ngebahas Ray Charles, bapaknya musik soul. Nah, cuma nih brosis, gue ngomong kayak begini, gue disclaimer dulu ya. Gue dapat sumbernya itu yang pertama dari filmnya Ray sendiri. Itu kan udah ada tuh filmnya, film Ray Charles. Yang kedua itu buku memoir atau kita sebutnya diary ya. Itu buku memoir Ray Charles itu sendiri yang judulnya Brother Ray. Lalu buku yang ditulis sama anaknya Ray Charles Jr. itu judul bukunya You Don't Know Me. Yang terakhir sumber data gue itu dari catatan musik Me and Music. Lu penasaran gimana ceritanya Ray Charles? Lu ikutin aja. Jadi brosis, Ray Charles itu lahir pada tanggal 23 September 1930. Nah, dia tuh dibesarin sama ibunya, namanya Aretha Robinson. Aretha Robinson ini terkenal sebagai seorang wanita tangguh. Karena apa brosis? Karena Aretha Robinson ini adalah single parent. Dia ngebesarin Ray sama adiknya nih yang namanya George itu sendirian. Kehidupan mereka itu benar-benar miskin. Karena di tahun-tahun itu kan kita tahu sendiri Amerika itu belum kayak sekarang gitu. Apalagi di tahun itu kan masih tahun-tahun yang dimana masih perang ya. Perang dunia kedua itu ya. Jadi Amerika belum semakmur sekarang. Begitu juga kehidupan masyarakatnya, terutama masyarakat imigran. Karena kan Ray ini kan keluarganya kan keluarga imigran, keturunan dari Afrika. Tapi tuh Aretha, ibunya Ray, selalu bilang sama Ray, jaga harga diri lu. Jangan pernah bergantung sama belas kasihan orang lain. Ya, mungkin kedengerannya kalau buat anak kecil ya kayak keras gitu loh. Cuman omongan Aretha, ibunya Ray, itu tuh yang menjadi pupuk ibaratnya buat kehidupan Ray di masa yang akan datang. Nah, kehidupan Ray Charles ini selain miskin, dia juga punya beberapa tragedi yang itu nggak bakal bisa dia lupain seumur hidupnya. Nah, tragedi yang pertama ini itu tewasnya adanya Ray, si George, itu di depan mata kepalanya dia sendiri. Lu sebelum gue ceritain, coba dah kita bayangin orang yang kita sayang, entah itu adik atau siapa. Ini amit-amit nih ya, kita cuma sekedar ngebayangin doang. Itu tewas di depan mata kepala kita. Perasaan kita gimana? Bakalan nempel kan seumur hidup. Itu juga yang dirasain sama Ray Charles. Jadi di saat itu
Ray Charles nih umur 5 tahun. Nah, adiknya itu sekitar 3 atau 4 tahun. Jadi di belakang rumah mereka itu ada sebuah bak yang gede yang emang biasa dipakai sama emaknya nih, sama Aretha tuh buat nyuci. Di saat dia lagi main, nah si George ini adiknya nih nyemplung, ceritanya nih nyemplung ke bak cucian yang itu ada airnya. Yang pertama, jadi cerita ini tuh ada dua versi. Yang pertama, si Ray ini tahu kalau adiknya ini dalam keadaan bahaya. Bukannya langsung diangkat, ya namanya bocah gitu ya, dia cuma teriak-teriakan minta tolong. Cuman kalau kata cerita yang ini nih, versi pertama, itu nggak ada yang datang sama sekali. Setelah lama nih, ibunya baru datang, nah pas diangkat udah nggak ada si George. Versi yang kedua, si Ray tahu kalau George nyemplung. Cuman karena dia pikir si George ini lagi main, lagi bercanda, didiemin. Karena di tahun itu anak-anak sepantaran mereka tuh emang pada main tuh di dalam bak gitu loh, di dalam bak buat cuci baju yang gede. Nah, anak-anak bocah sepantarannya dia tuh di Amerika pada main di dalam bak. Nah, Ray pikir ya adiknya lagi main. Cuman kok yang Ray rasa dia main itu kok kelepak-kelepak gitu loh, kayak orang kelelep. Nah, pas Ray sadar, Ray samperin, semuanya udah terlambat. George udah meninggal. Itu versi yang kedua. Cuma intinya brosis, dari kejadian itu, entah itu versi pertama atau versi kedua, nah tragedi itu tuh yang nempel di dalam hatinya Ray. Ibaratnya rasa bersalah yang gimana ya, yang nggak bisa kita ungkapin lah. Adik yang dia sayangin tuh meninggal di depan matanya sendiri tanpa dia bisa ngelakuin sesuatu. Nah ini tragedi pertama yang ngebentuk karakternya Ray Charles. Belum sembuh luka hatinya Ray setelah kehilangan adiknya. Ray ini dapat cobaan baru. Jadi sejak Ray umur 4 tahun, sebenarnya tuh matanya Ray itu udah bermasalah. Karena Ray itu sakit glaukoma. Cuman ketika dia umur 7 tahun, itu benar-benar dunianya dia tuh gelap semuanya. Benar. Ray mengalami kebutaan. Gimana nggak sakit gitu loh. Abis kehilangan adiknya, dia kehilangan juga indera penglihatannya. Yang dia seharusnya bisa ngelihat dunia, dia bisa ngelihat muka ibunya, ataupun ngelihat foto adiknya, ini sama sekali udah nggak bisa, udah gelap total. Nah jadi brosis, pas lagi yang adiknya kelelep di dalam bak cucian baju, matanya Ray itu jadi udah mulai berembun, udah bermasalah lah gitu. Cuma karena masih berembun biasa kayak orang minus, yaitu dia masih jelas. Jadi ingetannya tuh nempel banget sampai dia dewasa nanti. Makanya terus-terus bener kayak merasa bersalah gitu loh. Coba seandainya gue buru-buru narik gitu. Jadi rasa bersalahnya tuh menempel terus sampai Ray dewasa. Cuman hebatnya Aretha sebagai ibunya Ray, Aretha tuh nggak pengen Ray ini ibaratnya bergantung sama orang lain. Aretha ngajarin dia tetap buat hidup mandiri. Kayak ibaratnya lu mandi ya udah lu jalan sendiri. Bahkan ketika pertama kali Ray buta, Ray jalan nih nyariin ibunya sampai Ray nangis-nangis. Padahal ibunya ada. Ibaratnya ibunya di sini nih. Ini Ray nyariin nih. Nangis-nangis sampai mentok bangku, mentok meja. Itu ada tuh di filmnya tuh. Lu nonton bakalan sedih deh, bener deh. Nangis lu pasti nonton. Aretha aja yang ngelihat itu,
yang ngelihat Ray kesusahan itu dia sambil nahan rasa sedihnya. Cuman dibalik itu semua, Aretha cuman pengen Ray itu lo harus tetap kuat gitu loh. Lu jangan lemah dengan kondisi lo. Aretha nggak mau lu bergantung sama orang lain. Bahkan Aretha sampai ngajarin dia masak sendiri. Aretha ngajarin dia, pokoknya segala hal. Aretha nyuruh dia tuh buat ngafalin semua sudut-sudut rumah. Jadi kayak diraba apa gimana. Nah, didikan keras inilah yang ngebawa Ray sampai ke puncak kejayaannya nanti. Jadi ibaratnya begini, lu boleh buta mata, tapi lu nggak boleh buta hati. Nah, Aretha ini nggak cuman sampai di situ, nggak cuman ngajarin tentang buat kehidupan mandirinya. Aretha juga nyekolahin Ray Charles ini ke sekolah khusus untuk orang-orang tunanetra di Florida. Namanya Florida School of Deaf and Blind. Nah, di sono tuh Ray Charles tuh udah mulai belajar banyak hal. Kayak belajar baca, belajar nulis lewat huruf braille. Bahkan Ray juga belajar piano, belajar klarinet, bahkan belajar notasi lewat huruf braille. Nah, sampai akhirnya Ray Charles ini kayak menemukan satu cahaya baru gitu dalam hidupnya. Lu bisa bayangin aja. Dengan kondisi kita yang nggak bisa ngelihat apa-apa, yang gelap semuanya, itu ketika Ray nyentuh touch piano, getarannya itu tuh udah kayak cahaya di dalam hidupnya dia. Dan akhirnya, satu-satunya cahaya yang bisa nerangin si Ray, itu cuman musik. Bener brosis. Jadi getaran si piano itu tuh udah langsung kayak masuk ke otaknya, kayak bikin pencerahan gitu buat Ray Charles saat itu. Dan dari sinilah perjalanan seorang bocah miskin yang tunanetra menuju ke panggung dunia. Cuman kehidupan Ray itu nggak berjalan dengan mulus gitu loh. Masih banyak liku-liku sebelum dia benar-benar menjadi seorang superstar, sebelum dia menjadi seorang bapak musik soul. Gimana kelanjutannya? Lu tungguin aja brosis di episode selanjutnya.